Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Do. Seperti biasa saya akan bereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen Indonesia soal persepak bola tanah air. Jadi seperti apa tanggapan mereka, mari kita simak sama-sama. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Let's go! Inilah pemain paling pemarah di timnas Indonesia. Sosok tersebut adalah Nathan Juaon. Di balik kegantengan dan kekalamannya, dirinya adalah pribadi yang pemarah di dalam lapangan. Namun konteks pemarah ini adalah konteks positif. Dia marah karena menegur kesalahan pemain lain agar tak mengulangi kesalahan yang sudah dilakukan. Tua muda ia semua marahi. Ia marah demi tim meraih kemenangan. Tak hanya marah kepada rekan setim, dia juga bisa marah kepada lawan yang tidak berbuat fair terhadap timnas Indonesia. Inilah pemain Ini penting kita punya pemain seperti ini yang tegas di lapangan. Kalau tidak ada pemain seperti ini ya sudah, Indonesia dia nggak remeh di dalam lapangan. Nanti pemain-pemainnya itu dijailin sama timnas lain itu. Kita baca komen. Gimana kalau Nathan masuk MU dan marahin God Maharaja El Gasing? Ya sudah, mati El Gasing, bisa itu dia nanti bisa cadangan mati terus, camat nanti dia tuh. Lawan Australia, Indonesia akan menggunakan jersey keberuntungan. Nah, ayo kalian bertanya-tanya nggak sih kira-kira Indonesia buat lawan Australia nanti akan pakai jersey warna merah atau putih? Semoga pakai warna putih karena lebih di home ya, karena Indonesia kalau lawan negara-negara lain pakai baju putih itu mereka lebih bermain lepas daripada ketimbang pakai baju merah. Kayaknya seperti itu sih. Bung Karno, ya kemungkinan pakai merah nggak sih? Saat ditanyakan ke Bapak Sumarji ya kemarin ya, dia bilang, dia lapor ke ketua PSSI nih, pakai jersey merah apa putih? Instingnya mana nih yang terbaik? Bahkan menurut informasi terbarunya, katanya Indonesia akan memakai jersey putih, jersey away saat lawan Australia besok. BTW kalian tahu nggak sih alasan dibalik kenapa Indonesia memilih untuk memakai jersey putih besok? Nih, kalian lihat aja hasil yang didapatkan oleh timnas senior ya. Ingat, timnas senior semenjak pakai jersey putih rilisannya Erspo ini, timnas kita belum pernah kalah satu kali pun. Menang 2-0 lawan Filipina di Jakarta, menang 3-0 lawan Vietnam di Hanoi, dan terakhir imbang 1-1 lawan Arab Saudi pada kualifikasi Piala Dunia kemarin. Dan timnas kita akan kembali menggunakan jersey putih saat lawan Australia di laga besok. Nah, sekarang gue mau nanya pendapat teman-teman semua nih. Kira-kira gimana? Setuju nggak timnas Indonesia menggunakan jersey? Nah, semoga besok mereka pakai baju jersey putih ini, karena lebih bagus mereka main pakai jersey putih daripada jersey merah mereka yang sering mereka pakai kalau main home itu. Semoga pakai itu besok. Terima kasih atas supportnya. Tanggal 10 September DGBK serahkan kami. Oke, saya mewakili WNI yang ada di Arab Saudi. Sudah selesai menyelesaikan tugas saya tugas kami di Arab Saudi. Tinggal kami kedepannya mendoakan buat timnas Indonesia tanggal 10 September melawan Australia. Semoga menang, semoga gol lebih dari Australia. Insya Allah. Tanggal 17 November saya datang ke Indonesia dari Arab Saudi, insya Allah, untuk menyaksikan Indonesia melawan Saudi Arabia di GBK. Sekarang sepak bola bukan urusan laki-laki saja, tapi ya perempuan juga sekarang mulai merambah. Lebih tertarik mereka dengan sepak bola. Apa ini? Semangat Buna, ayo kita bareng support. 네. 내일 경기는 뭐 우리가 dengan besok memang sulit bagi timnas Indonesia karena FIFA ranking Australia di 20-an ya, betul. Sedangkan Indonesia di 133. Yuk. Jadi pastinya akan menjadi pertandingan yang sulit. Iya, betul. 포기하지 않고 어떻게든 홈에서 호주랑 멋진 경기를 할. Bagaimanapun caranya ini, pertandingan home akan menjadi pertandingan yang baik melawan Australia besok. Nah, jadi ada optimisme dari Coach STY bisa mengalahkan Australia. Ya walaupun secara peringkat FIFA dia bilang Australia ada di peringkat 20-an, sedangkan Indonesia ada 132 sekarang. Jadi agak sulit teman-teman. Jadi semoga besok Indonesia bisa menang lah, setidaknya 1-2-0 lah lawan Australia. Tapi prediksi saya Indonesia bisa menang 2-1 besok lawan Australia ini. Yang disukai adalah STY ini nggak bisa diajak main curang. Inilah fakta, STY nggak mau diajak main curang. Keren oleh asisten pelatih timnas Nova Arianto selama dirinya ada di timnas.
itu sering banget ada pihak yang meminta STY ini untuk main mata, atau istilah kasarnya bilang gini sama STY, STY hari ini timnas harus kalah ya dengan skor anu, nanti kita kasih duit seanu juta deh. STY pertandingan kali ini kamu harus pakai pemain anu, nanti saya kasih duit seanu, dan lain Kalau seperti itu, kapan kita mau main di Piala Asia? Kapan kita mau main di Piala Dunia? Mimpi tinggal mimpi. sebagainya. Bangun balik Itu bantal. menurut Nova Arianto ya. Dan menurut Nova Arianto, ini tuh sudah terjadi bertahun-tahun. Nah, selama ia di timnas ini tuh sering terjadi. Tapi STY ini beda. STY ini nggak mau diganggu gugat soal taktik dan pemain pilihannya. Inilah yang membuat para mafia yang ada di tubuh PSSI ini, ingat, kami nggak bilang esko ya, sebab di PSSI ini tuh banyak, bukan cuma ketum, waketum. Ya kan ada divisi-divisinya, ada bidang-bidangnya tuh. Ya pastinya kalau kita bilang mafia ya di dalam sepak bola mau nasional internasional selalu ada yang namanya mafia di Indonesia nih. Bukan hanya Indonesia sih, tapi seluruh dunia untuk sepak bola ini pasti ada mafianya tuh. Tidak mungkin tidak ada mafia. Berarti final AFF 2010 benar ada pengaturan skor ya. Kita tunggu itu fakta-faktanya seperti apa nih. Soalnya menarik. Bung Toel adalah bagian dari jangan fitnah. Nanti Bung Toel tersinggung kalau kalian bilang seperti itu. Timnas Indonesia akan balas dendam dengan Australia. Ini dia game kedua kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga Indonesia lawan Australia. Memang menyala game ini, geng. Tiket pertandingan ke Stadium Gelora Bung Karno sold out. Dengar rumours ada kemungkinan iShow Speed turut akan hadir. Kali terakhir kedua-dua pasukan ini bertemu di Piala AFC Asia, Australia menang besar 4-0. Apabila abang kaji balik permainan hari itu, defense timnas agak longgar dan buat banyak kesilapan, terutamanya baki 10 minit permainan. Kali ini dengan adanya barisan defense Justin Hapner, J. Izzez, Rizky Rido dan penjawang gol world class Martin Paes, susah untuk Australia mencetak gol. Lebih-lebih lagi pemain ke-12 penyokong timnas dalam stadium akan memastikan pemain Garuda fokus dan juga buat pemain Australia takut. Ini banyak sekali YouTuber Malaysia yang datang nonton langsung timnas di Stadion GBK nih. Karena mereka suka dengan timnas Indonesia daripada timnas Malaysia. Ini menarik ini. Australia Aiden O'Neill berkongsi mereka perlu membuat persiapan mental untuk berlaga dengan Indonesia kat GBK. Dari segi pembinaan serangan, kelebihan timnas kali ini mereka ada The Professor Tom Hay. Tambahan pula timnas ada Wak Haji, Witan dan juga Rafael Strick ke depan. Ini bukan game yang mudah dan walaupun ranking FIFA Australia 24, ramalan abang timnas Indonesia akan unggul 1-0. Kalau kalian nak abang buat TikTok live, tonton game ini bersama-sama. Indonesia menang 2-1 besok, bukan 1-0, 2-1 besok kan. Nanto, sekarang kita ke Pada laga awal ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Australia bernasib apes saat bermain di kandang sendiri menyambut Bahrain pada 5 September lalu. Australia harus kalah tipis dari Bahrain 0-1 setelah Harry Suter tidak sengaja memasukkan bola ke gawangnya sendiri pada menit ke-89. Sebelum gol terjadi, striker Australia, Kusiniengi, mendapat kartu kuning keduanya pada menit ke-77 yang mengharuskan ia keluar lapangan. Bahrain pulang membawa oleh-oleh dari Australia 3 poin. Pada laga kedua, Australia akan bertandang ke Stadion GBK untuk menghadapi Indonesia. Nah, ini besok kenapa saya bilang laga yang sulit? Karena Australia pastinya karena mereka kalah dari Bahrain di laga perdana mereka, pastinya mereka besok akan main mati-matian, menyerang mati-matian untuk bisa meraih 3 poin di GBK. Tapi jangan lupa kalau Indonesia sekarang punya back yang luar biasa. Ada J. Izzez, ada Rizky Ridho, ada Kelvin Verdong, ada Asnawi di belakang yang bisa naik game gelandang juga. Jadi agak susah besok untuk Australia mengalahkan Indonesia. Tapi ya Australia juga ini bagus mereka main ya. Sayangnya mereka kalah di laga perdana, jadi besok ini sepertinya saya prediksi akan terjadi jual beli serangan besok. Karena Indonesia juga harus menang supaya bisa mengamankan posisi 3. Ini karena kalau Indonesia menang akan naik ke peringkat ketiga sementara di grup C ini. Nah, sama halnya dengan Australia. Australia juga pasti akan bermain mati-matian. Dia akan menyerang untuk mencuri 3 poin di kandang Indonesia. Karena sekarang dia itu ada di bawahnya Indonesia. Yang paling dasar itu Cina karena kalah dari Jepang
7-0. Nah, di atasnya Indonesia ada Arab dan juga Bahrain. Nah, Australia pasti akan mengejar itu. Jadi ya semoga Indonesia bisa bermain lebih baik dari Australia. Ya, kita doakan bersama mereka bermain lebih baik dan bisa menang lah. Semoga besok bisa menang, dan sekali lagi saya prediksi mereka akan menang 2-1 besok lawan Australia. Pemain baru timnas Indonesia 290,71 miliar. Mes Hilgers 121,61 miliar. Wah, ini beda tipis ini. Vietnam 118,63 miliar, Thailand 111,68 miliar, Malaysia 110,81 miliar, Filipina 69,96 miliar, Singapura 64,31 miliar, Myanmar 50,41 miliar, Kamboja 36,7 miliar, Laos 29,55 miliar. Harga satu pemain bisa bungkus satu skuad betul sekali. Ini Mes Hilgers ini sepertinya pemain termahal untuk Indonesia nih. Kita baca komen dulu. Harga pemain tidak menjamin performanya bagus, Bang. Intinya kita lihat aja ke depannya. Semoga saja Bang Mes Hilgers bisa cepatnya adaptasi. Ya, saya pikir untuk adaptasi bisa lah, bisa. Mau dari segi bahasa, kebanyakan kita kan orang-orang semi Belanda kan, orang-orang dari Belanda juga, mereka lama di Belanda. Pasti untuk bahasa pasti bisa adaptasi. Kemudian permainan, ada beberapa pemain yang mungkin satu klub dengan dia, seperti Kelvin Verdong kan pernah satu klub dengan dia kalau tidak salah juga. Tapi sepertinya kalau pemain seperti ini biasanya ada harga ada kualitas, seperti Martin Paes kan. Martin Paes itu dia main di MLS, kalau kita lihat Liga MLS itu kan lebih dari Indonesia. Jadi ada harga ada kualitas. Kita lihat kualitas Martin Paes kemarin waktu lawan Arab Saudi kan gila-gila itu. Penalti pun ditahan sama dia tuh. Ole Romani sulit diproses. Oke guys, berita mengenai Ole Romani akan diproses menjadi WNI itu udah lama juga nih ya. Kayaknya udah lama, dan kadang-kadang beritanya on, kadang-kadang beritanya off. Jadi ntar santer, ntar reda lagi. Berita terbaru, Ole Romani batal naturalisasi. Apa iya? Sebelumnya kita telah berhasil mendapatkan Mais Hilgers dan juga Eleanor Reinders yang akan segera diproses menjadi WNI. Nah, tapi masih banyak beritanya yang bilang kalau masih ada kejutan lagi tanggal 10 nanti. Terus apakah kejutan itu Ole Romani? Karena ini bahkan ada berita bahwa Ole Romani kan ngupload snapgram lagi di Denmark. Bahkan ini banyak yang kait-kaitin Ole Romani sama Kevin Dix ketemuan dulu buat ke Indo. Itu banyak banget yang kait-kaitin. Nah, tapi buat berita terbaru, Bapak Arya Sinulinga bilang nih, kalau misalkan ini sulit banget sih buat proses Ole Romani. Tapi meskipun sulit, bukan yang nggak ada peluang, tetap ada. Jadi udah dibilang kalau Pak Erick Thohir udah menjalankan semua proses dengan sangat profesional, dengan sangat rapih untuk mendatangkan Ole Romani. Tapi ya belum ketemu titik terangnya. Tapi ingat guys, PSSI kita ini belakangan ini sering memberikan kejutan. Ingat sekali lagi, bukan nggak bisa. Belum dinyatakan pasti nggak bisa. Masih bisa dan ada peluang. Cuman ya harus lebih panjang lagi aja penantian kita. Pokoknya jangan sampai seperti Emil Audero tuh, minta sama PSSI ditolak, tidak ketemu titik terang, akhirnya kan tidak jadi WNI dan tidak bisa membela timnas. Tapi sepertinya ada satu nama striker juga dari Belanda. Siapa saya lupa, tadi ada yang minta saya bahas itu tapi saya lupa namanya siapa itu. Itu striker sepertinya dia sudah antar berkasnya untuk dinaturalisasi ke PSSI. Jadi saya lupa tadi namanya siapa, nanti akan saya bahas ke depannya. Itu kayaknya kejutan juga tuh. Dia masih 19 tahun. Ya dia bisa diproyeksikan di usia 19 dengan coach Indra Syafri. Ya bisa lah nanti naik U23, bisa sama-sama dengan si Rafe nanti kan. Nanti di sana dengan coach Indra Syafri. Ada satu nama saya lupa namanya siapa itu. Kukira blunder, ternyata tes ilmu. King Paes nih bos. Oh, King Paes sekarang. Gol dong. Tendangan Messi aja ditepis, apalagi tendangan pemain Arab. Messi yang goat. Harga tidak main-main. Ditepis sama Paes. Mau pemain Arab pastilah ditepis. Kita baca komen dulu, pasti seru nih. Martin Paes tepis tendangan Messi. Ya, coba kita nonton nanti ya. Martin Paes kiper terbaik Indonesia. Ya, untuk sementara dia kiper terbaik Indonesia. Kemarin tuh dia cuma tes skill saja itu waktu dia blunder itu. Hernando sudah terlupakan. Tidak terlupakan, cuma dia masih disimpan dulu di bangku cadangan. Argentina kalah sama Arab, Indonesia seri sama Arab. Tahu kan siapa yang harusnya menjadi raja sepak bola?
Ya masih Argentina sih, belum kita. Jangan sombong dulu. Masih ada 9 pertandingan ini. Hadapi Ronaldo penuh ambisi, hadapi Witan malah grogi. Itulah yang terjadi pada seorang Ali Al-Bulaihi saat berhadapan dengan timnas Indonesia. Dalam beberapa momen berhadapan dengan Witan, Al-Bulaihi terlihat sangat grogi. 2 kali dia di pressing oleh Witan, 2 kali dia Iya, 2 kali juga dia melakukan kesalahan passing itu. melakukan kesalahan dalam mengontor bola. Nah, itulah cerita Al-Bulaihi waktu Indonesia lawan Arab Saudi. Jadi memang agak lucu juga Al-Bulaihi ini. Dia ketemu dengan pemain-pemain bintang seperti Ronaldo, Messi, kemudian Son Heung-min, itu dia ya, seperti kayak dia gacor sekali, dia garang sekali. Tapi ketemu Wak Haji, ya, dia sepertinya tunduk juga. Entah apa alasannya, kita kan harus cari tahu juga nih dia punya alasan tidak mau bermain kasar di Indonesia itu apa, tidak tahu kita. Cuma kita lihat permainan kasar dari Wak Haji itu ya cukup buat dia kerepotan juga si Al-Bulaihi ini, teman-teman. Oke, jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar dari netizen Indonesia untuk persepak bolaan kita. Semoga besok Indonesia bisa meraih hasil yang memuaskan, bisa menang setidaknya 2-1 prediksi saya. Tapi semoga mereka menang. Harapan kita mereka menang supaya bisa naik ke peringkat 3 atau peringkat 2 lah. Supaya kita ya napasnya panjang, masih ada 9 pertandingan lagi. Kalau besok main berarti tinggal 8 pertandingan lagi dan semoga Indonesia bisa lolos langsung ya. Walaupun berat tapi ya setidaknya kita optimis dulu lah. Oke teman-teman, terima kasih nonton video sampai akhir. Sekali lagi jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.